Raman bertanya pada Toshi tentang Aditya. Tuan Bala berkata jika Aditya pergi menemui Sagun. Sementara Sagun kembali meracuni otak Aditya dengan mengatakan jika dirinya tidak akan kembali ke pesta karena temannya akan mengolok dirinya. Dia lalu menunjukkan foto lamanya bersama Raman dan berkata bahwa hari ini dia sendirian. Sagun mulai menangis dan berkata jika Ishita telah membuat Raman melawan dirinya. Sagun meminta Aditya kembali ke dalam dan berkata akan menyusulnya nanti. Aditya kemudian bergegas pergi. Sagun pun berpikir bahwa Aditya akan mendapatkan tempat dalam kehidupan Raman dan itulah yang dia inginkan. Madavi dan Toshi pun pada akhirnya mabuk bersama. Madavi berkata bahwa sekarang perasaannya sedikit tenang. Mereka saling memeluk dan tersenyum. Sementara Fandu meminta Mihika untuk berbicara dengannya. Mihika dengan tegas menolak berbicara dengan Fandu dan kembali menghampiri Ashok lalu meminta Ashok membuatkan minuman untuknya. Fandu dan Mihir melihat Mihika dan mengkhawatirkannya, sementara Romi berusaha membuat Mihir berhenti untuk minum. Ishita melihat Aditya yang merasa khawatir dan mendekatinya. Ishita bertanya dan Aditya pun mulai memarahinya karena telah mengambil semuanya dari ibunya dan Aditya berkata bahwa tidak ada seorang pun yang ingat perayaan pernikahan Sagun. Aditya lantas beranjak pergi. Ishita teringat ucapan Raman tentang apa yang diucapkan Prikyater untuk membuat Aditya merasa aman dan mereka harus menunjukkan bahwa Raman dan Sagun ada untuknya itu akan membuat Aditya jauh lebih baik. Semua orang berpose untuk foto keluarga. Raman membawa Aditya bersamanya. Aditya tidak mau tersenyum. Sagun yang sengaja berdiri tak jauh dari mereka memberi tanda agar Aditya tersenyum. Ishita melihat kesedihan di wajah Aditya dan teringat ucapan Raman. Ishita lalu menghampiri Sagun dan membawanya berdiri di sebelah Aditya. Ishita lalu meminta Sagun dan Raman berpose foto sedang mencium Aditya dan kemudian Ishita yang memotretnya. Setelah itu Ishita menunjukkannya pada Raman dan berkata bahwa ini adalah foto keluarga bahagia keluarga Aditya. Sagun mengucapkan terima kasih atas fotonya. Raman lalu memegang Ishita dan membuatnya berdiri di sampingnya. Mereka kembali berfoto keluarga. Aditya tersenyum, Sagun pun berencana untuk menendang Ishita dari keluarganya. Mihir memegang Mihika dan menghujatnya. Mihika pun dengan tegas meminta Mihir meninggalkannya karena dia kini istri Ashok. Fandu datang dan menghentikan Mihir. Fandu meminta Mihika berhenti berpura-pura bahagia karena semua orang bisa melihat jika dirinya tidak bahagia. Mihika menjawab jika dirinya bahagia dengan pernikahannya. Mihir menuduhnya berbohong, dia bertanya mengapa Mihika tega melakukan semua ini padanya. Mihir pun menangis. Fandu menenangkan Mihir dan memintanya untuk mengontrol dirinya sendiri serta berhenti minum. Ashok mendatangi Sagun dan menyapanya, dia juga memanasin Sagun tentang istri barunya. Lalu Ashok juga menemui Ishita dan berkata jika dia sekarang adalah kakak iparnya. Raman mendatanginya dan menyuruhnya menjauh dari keluarganya. Ashok lalu mengejek Raman dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki satu wanita di rumahnya sementara Raman mendapatkan dua wanita di dalam rumahnya. Raman pun marah tapi Ishita menghentikan kemarahan Raman. Ashok lalu mengatakan pada Ishita bahwa Raman masih mencintai Sagun dan bahagia karena Sagun berada di sekitarnya. Ashok menambahkan jika cinta mereka akan bersemi kembali. Sagun berusaha membela diri dengan mengatakan jika dirinya menghormati Raman dan Ishita, baginya Raman hanyalah ayah dari anak-anaknya. Ishita kemudian berbicara panjang lebar membela Sagun dan menghujat Ashok. Ishita lalu mengajak Raman dan Sagun pergi. Raman pun memperingatkan Ashok untuk terakhir kalinya tidak membuat keributan. Fandu sendiri mengunci Mihika di kamar mandi dan mematikan lampunya. Mihika merasa ketakutan dan susah bernapas, dia meminta Fandu membukakan pintu. Fandu berkata jika dirinya melakukan ini untuk membuat Mihika menceritakan kebenarannya. Mihika pun berkata akan menceritakannya. Fandu pun membuka pintu kamar mandi dan Mihika langsung memeluknya. Fandu memintanya untuk bercerita. Mihika menangis dan kemudian membawa Fandu ke tempat yang lain untuk berbicara.
Ishita tengah memikirkan bahwa dirinya tidak akan menjadi penyebab kesedihan Aditya. Sementara Mihika menceritakan semuanya pada Fandu tentang Suraj yang berpura-pura dan juga tentang Ashok yang pura-pura membela Ishita untuk hak asuh Ruhi. Fandu kemudian berkata bahwa Mihika telah melakukan pengorbanan besar dan menanggung semua rasa sakit. Mihika meminta Fandu untuk tidak memberitahu siapapun. Fandu pun menangis dan memeluk Mihika. Mihika menghampiri Ashok dan mengajaknya pulang karena pestanya membosankan. Ashok pun pergi bersama Mihika. Mihir melihat mereka dengan hati yang terluka. Host mengundang semua pasangan untuk berdansa. Raman dan Ishita pun mulai berdansa. Ishita meminta Aditya datang dan membawa Sagun bersamanya. Pasangan lalu berubah. Raman berdansa dengan Sagun. Keluarga Iyer dan Bala memuji kebesaran hati Ishita. Aditya tersenyum melihat Raman dan Sagun. Ishita kemudian melangkah pergi dan Raman melihatnya. Tahun baru tiba dan semua orang bertepuk tangan. Sagun dan Raman saling mengucap keinginan dan mereka berpelukan. Tiba-tiba host berkata bahwa ada satu perayaan lagi yakni perayaan pernikahan orang tuanya Aditya Bala. Ishita membawa sebuah kue dan Raman pun terkejut. Semua orang juga terkejut dan membahasnya. Ishita berkata jika semua ini demi Aditya. Sagun mengucapkan terima kasih dan memotong kue bersama Raman. Aditya tersenyum dengan semua ini. Ishita lalu berkata bahwa sekarang saatnya memberikan hadiah yang tertunda. Ishita menyerahkan anting-anting yang dipakainya pada Raman dan berkata jika anting-anting itu bukan untuknya tapi untuk Aditya, untuk menghormati ibunya dan cinta ibunya. Ishita berkata bahwa Aditya akan menyukainya. Raman pun setuju dan memberikan pada Sagun anting-antingnya. Sagun dan Aditya pun merasa senang. Dia mengambil anting tersebut dan tersenyum. Sagun berkata pada Raman bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dengan meninggalkannya tapi dirinya bahagia untuk Raman dan Ishita karena Ishita wanita yang baik. Sagun kemudian memakai anting-anting tersebut. Aditya pun tersenyum. Sagun lalu berkata dalam hati bahwa setelah perayaan ini, dia akan membuat Raman pergi bersamanya. Raman berkata akan mengantar Mihir pulang karena Mihir sedang mabuk. Mihir menolak dan berkata akan pergi sendiri. Sagun berterima kasih pada Ishita. Ishita berkata bahwa dirinya bahagia melihat Aditya tersenyum. Sagun lalu mendapat panggilan telepon dari bibinya dan bersikap seolah-olah terkejut. Lalu Sagun berkata bahwa salah satu di antara mereka akan segera datang. Usai menutup telepon, Ishita bertanya apa yang terjadi. Sagun berkata jika ibunya pergi ke Australia untuk sebuah pekerjaan dan di sana dia mendapat serangan jantung dan harus operasi. Mihir sok mendengarnya dan berkata jika dirinya tidak bisa pergi karena paspornya harus diperpanjang. Sagun berkata bagaimana dengan Aditya jika dirinya yang berangkat. Raman dan Ishita menyuruhnya pergi dan mereka akan menjaga Aditya. Sagun pun menyetujuinya. Raman dan Ishita berdebat mengenai Aditya dan ucapan psikiaternya, lalu mereka berdua akhirnya saling tersenyum dan berpelukan. Sementara Sagun sedang mengemas barang-barangnya. Aditya muncul membawa coklat dan berkata jika Raman yang memberikannya dan Ishita yang telah mencarikannya. Aditya juga berkata jika Ishita telah merayakan perayaan pernikahan ibunya dan memberikan anting-antingnya. Aditya mulai memuji kebaikan Ishita dan Sagun lagi-lagi meracuni otak Aditya dengan kata-katanya agar membenci Ishita. Sagun berkata jika Ishita telah membuat semua drama ini untuk membuatnya meninggalkan kehidupan Raman dan rumah ini. Aditya pun berujar jika Ishita sangat berbahaya dan dia akan memberinya pelajaran. Simi mendatangi Sagun dan berkata jika Mihir telah menunggunya untuk mengantar ke bandara. Sagun meminta Simi menjaga Aditya. Ishita lalu berkata bahwa mereka semua akan menjaga Aditya dan memberikan obatnya tepat waktu. Mihir meminta Sagun segera bergegas. Toshi kemudian mengatakan akan memanggil Rinki kembali. Ishita meminta Raman membawa Aditya pergi menonton film.
Ishita berkata akan memesan tiketnya. Raman mengajaknya untuk nonton bersama tapi Ishita menolak. Dia meminta Raman akan datang saat makan siang. Ishita sedang memasak dan Toshi tersenyum melihatnya. Ishita berkata sedang memasak masakan Italia untuk Aditya karena Sagun telah memberitahunya. Ishita meminta Toshi untuk tidak mengatakan pada Aditya jika dia yang telah memasaknya karena itu akan membuat Aditya berpikir banyak. Toshi pun memuji Ishita dan berkata bahwa Aditya akan tahu jika Ishita sangat menyayanginya. Toshi berkata lagi jika Aditya pasti akan bersama Ishita karena ketidakhadiran Sagun. Selama ini Sagun telah banyak meracuni otak Aditya. Ashok berkata pada Mihika bahwa dia sudah memesan sebuah hotel. Mihika menolak untuk datang dan berkata akan pergi berbelanja menghabiskan uang Ashok. Mihika berkata jika Ashok memblokir kartu kreditnya maka dia akan mengirim Ashok ke penjara dengan kasus penyiksaan. Mihika lalu menerima telepon dari temannya dan berkata bahwa dia akan segera sampai. Fandu sedang makan dan berkata jika dirinya bertambah gemuk sekarang. Madavi dan Ishita tersenyum mendengarnya. Ishita berkata jika dia tahu masalah Fandu dan kemudian mengajaknya pergi shopping mencari baju hamil untuk Fandu. Fandu pun setuju. Keluarga Bala sedang makan siang. Toshi tidak mengatakan jika Ishita yang memasak tapi Raman tahu jika itu masakan Ishita dan menanyakan keberadaannya. Srafan berkata jika Ishita pergi shopping bersama ibunya dan Srafan berkata jika mereka meninggalkannya di rumah untuk menikmati kebosanan. Raman lalu menawarkan permainan dan Bala mengajak bermain karambol. Mereka duduk untuk bermain karambol. Aditya mengatakan jika dirinya tidak ingin bermain di tim Bala. Raman menyuruhnya untuk bergabung dengan Srafan. Mereka bermain dan Aditya menikmati waktu bersama keluarganya. Raman tersenyum melihat Aditya bahagia. Tim Bala kemudian menang. Srafan berkata jika Raman telah membuat ayahnya menang. Mereka bercanda tawa. Raman lalu berkata untuk menukar pasangan main. Bala setuju dan berkata bahwa Aditya akan satu tim bersama Raman. Mereka lalu melanjutkan permainan. Aditya membantu Raman mengganti ban mobil. Toshi dan suaminya melihatnya dan tersenyum. Bala juga datang menawarkan bantuan. Simi dan ibunya lalu membicarakan kebersamaan mereka. Simi pun terlihat berkaca-kaca. Ishita sedang berbicara dengan Fandu. Mihika dan temannya berada di tempat yang sama dengan mereka. Mereka lalu melihat Suraj berdebat dengan seorang penjaga. Penjaga itu memegang Suraj dan memintanya untuk memarkir mobilnya dulu tapi Suraj menolak dan hendak menamparkan penjaga tersebut tapi Mihika menahan tangan Suraj dan menegurnya. Suraj pun memaki Mihika. Ishita datang dan berkata bahwa tidak seharusnya Suraj memaki Mihika seperti itu. Suraj pun ganti menghina Ishita. Ishita emosi pada Suraj dan Mihika membela Suraj serta berkata jika Ishita selalu mengganggunya. Ishita pun menegur Mihika. Mihika meminta Suraj pergi ke pertemuan pentingnya karena Ishita terlalu banyak bicara. Suraj tersenyum dan beranjak pergi. Ishita juga kemudian mengajak Fandu pergi. Ishita berlalu dan Fandu menghampiri Mihika yang sedang menangis dan bertanya. Mihika berkata bahwa dia tidak punya pilihan dan ingin agar Ishita membencinya. Fandu pun berpikir bagaimana cara membersihkan kesalahpahaman ini. Toshi melihat Simi menangis dan bertanya apa yang terjadi. Simi menghapus air matanya dan berkata bahwa setelah perceraiannya nanti, semua akan kembali membaik. Simi berkata bahwa dirinya tidak mempunyai harapan karena Parme tidak akan berubah. Raman mendengarnya dan ikut berbicara bahwa Parme telah menghancurkan kehidupannya. Raman berkata bahwa mereka akan memulai proses perceraian.